Shalom, puji nama Tuhan. Selamat hari Minggu. Hari ini kita siap untuk kembali beribadah. Hari ini kita siap untuk masuk ke dalam hadirat-Nya yang kudus. Sebab Yesus Engkau sungguh baik Tuhan. Sebab Yesus Engkau sungguh indah. Dan saat ini kami siap Tuhan untuk memuji-Mu. Kami siap Tuhan untuk menyembah-Mu. Kita mau angkat suara kita. Kita mau katakan Yesus Engkau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan saja. Takkan Yesus, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh indah Tuhan. Kau sungguh indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menjagamu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima sebuah pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dalam bisu kita mau katakan, Yesus Engkau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menjagamu, selalu sembah-Mu. Siapa yang layak terima pujian, sebuah pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekali katakan, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima sebuah pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kita mau katakan semua kemuliaan, semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafas kami Tuhan, tajam pada suci hidup. Segala kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafas kami Tuhan, menyembah Engkau yang hidup. Yesus Engkau hidup. Ku selalu
kita akan mulaikan ibadah. Mari kita siap untuk beribadah pagi ini. Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dan Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya yang ajaib. Kasih dari Allah Bapa, anugerah dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan dalam persekutuan Roh Kudus menyertai ibadah pagi hari ini. Kami sungguh bersyukur kepada Tuhan. Engkau Allah yang hidup, Engkau Tuhan Juru Selamat kami, Engkau yang terus menolong kami, sehingga boleh memungkinkan kami ada dalam ibadah ini Tuhan. Dan semua kami siap untuk beribadah. Jemaat Tuhan, bahkan semua hamba-hamba Tuhan siap untuk melayani dan siap untuk masuk di dalam anugerah dan kasih setia Tuhan melalui ibadah ini. Terima kasih Tuhan. Kami mulaikan dan kami tabiskan ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus. Engkau Yesus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Mari kita semua yang siap untuk beribadah sama-sama katakan amin. Kita masih menyembah nama Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk pengorbanan Tuhan yang sungguh indah atas kehidupan kami. Haleluya. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdian kami Tuhan, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Mari sama-sama kita katakan sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku.
siap untuk memuji nama Tuhan. Sebab api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Kita sama-sama katakan, dengarkanlah suara api memanggil semua umat-Nya. Dengarlah suara api memanggil semua umat-Nya. Dalam bumi.
mau siapkan hati kita. Kita mau katakan seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggu
Shalom alaihim Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan. Mari kita berdoa sebelumnya. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih karena kami diberikan kesempatan saat ini untuk belajar firman Tuhan. Kami mohon Roh Kudus menolong kami sehingga kami bisa memahami kebenaran firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal yang keempat ayat 1 sampai dengan yang ke-7. 2 Raja-Raja pasal yang keempat ayat 1 sampai dengan yang ke-7. Kita tidak baca sekarang, nanti perbagian kita akan membacanya. Judul dari firman Tuhan atau khotbah yang saya sampaikan adalah ketika Tuhan angkat bebanmu. Ketika Tuhan angkat bebanmu. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, kalau di kantor itu saya biasa membawa air galon dari lantai bawah ke lantai yang kedua. Itu cukup berat, ya, cukup berat, sekitar 17 anak tangga, walaupun tidak tinggi. 17 anak tangga saya bawa dari bawah ke lantai 2 karena di lantai 2 yang bekerja yang ada di ruangan saya itu hanya laki-laki saya tok gitu ya. Jadi mau tidak mau saya harus mengangkatnya. Nah, ketika beban itu, ketika air galon itu sudah saya letakkan di tempatnya, rasanya lega. Rasanya lega. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, ini bisa menjadi gambaran ketika beban kehidupan kita diangkat dari diri kita. Ketika beban kehidupan kita diangkat dari diri kita, maka kita terasa lega. Kita terasa lega. Mari kita perhatikan kisah yang dijelaskan di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 4 ayat pertama sampai dengan yang ke-7 ini. Paling enggak ada 4 hal yang berkaitan dengan beban kehidupan yang diangkat dari seorang janda nabi. Ada 4 hal yang kita pelajari dan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita masing-masing. Yang pertama, bahwa keadaan sulit bisa menimpa siapa saja. Keadaan sulit bisa menimpa siapa saja. Perhatikan ayat yang pertama. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu, suamiku sudah mati, dan engkau ini tahu bahwa hambamu ini takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Perhatikan bahwa yang mengalami beban yang berat ini adalah seorang janda nabi. Beban itu sangat berat. Apa itu? Yaitu hutang yang tak terlunaskan. Mengapa saya katakan demikian? Karena 2 anaknya sudah harus diambil untuk menjadi budak dari penagih hutang itu. Pada zaman itu hal yang biasa, bahwa ketika seseorang tidak bisa melunasi hutangnya, maka jaminannya yang akan menjadi pengganti pembayarnya adalah anaknya untuk dijadikan budak. Nah, ini 2 anaknya, itu berarti hutangnya sangat banyak. 2 anaknya, sekaligus 2 anaknya dijadikan budak. Itu berarti hutangnya sangat banyak. Hutang si janda nabi. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih Tuhan, menurut Targum, janda nabi ini adalah istri dari Nabi Obadjah. Ini menurut Targum. Menarik, istri dari seorang nabi yang luar biasa bekerja untuk Tuhan, tetapi mengalami nasib yang seperti itu. Jadi saya katakan tadi bahwa keadaan sulit bisa menimpa siapa saja. Kalau kita mungkin bertanya, loh saya sudah melayani Tuhan luar biasa ini Tuhan.
Kenapa keadaannya seperti ini? Atau kita juga bertanya, Tuhan, suami saya sudah bekerja luar biasa bagi Engkau, tetapi kenapa keadaannya seperti ini? Ingat, tidak ada yang kebal terhadap masalah. Tidak ada yang kebal terhadap masalah. Pendeta sekalipun bisa mengalami beban yang berat, Bapak Ibu. Hamba-hamba Tuhan bisa mengalami beban yang berat. Para teolog itu juga bisa mengalami beban yang berat. Atau para aktivis gereja yang melayani dalam minggu itu, hari Minggu, beribadah, song leader ataupun singer, pemain musik, bisa mengalami masalah yang berat. Bahkan juga jemaat biasa, jemaat awam itu juga bisa mengalami masalah yang berat. Intinya bahwa kita tidak kebal terhadap masalah. Jadi beban yang berat bisa kita alami. Kapan saja kita bisa mengalaminya. Oleh sebab itu kita harus bersiap-siap. Ketika keadaan itu kita alami. Kita tidak menjadi kaget. Sekalipun kita aktif dalam pekerjaan Tuhan, dalam pelayanan. Jadi beban, masalah bisa dialami oleh siapapun. Kita semua tidak kebal. Mari kita siapkan diri kita kalau seandainya kita menghadapi masalah, kesulitan, beban yang berat, kita tidak kaget. Tapi perhatikan yang kedua, menarik. Selalu ada kesempatan untuk mengatasi beban kehidupan. Selalu ada kesempatan untuk mengatasi beban kehidupan. Perhatikan ayat 2. Jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat ku perbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Si janda Nabi ini tidak punya apa-apa kecuali buli-buli berisi minyak. Elisa bertanya, apa yang bisa ku perbuat bagimu? Kau punya apa? Demikian ya bahasa kita. Apa yang bisa ku perbuat bagimu? Kamu punya apa di rumah? Buli-buli yang berisi minyak. Bapak Ibu, yang disebut dengan buli-buli di sini dalam bahasa Ibrani adalah asuk, itu semacam botol, ya, semacam botol atau buli-buli kecil. Itu besarnya sebesar vas bunga. Sebesar vas bunga. Jadi tidak besar. Hanya itu yang dimiliki oleh si janda Nabi itu. Hanya itu. Tetapi menarik, itu merupakan kesempatan bagi dia untuk mengatasi masalahnya. Karena itulah yang ditanyakan oleh si Nabi. Kamu punya apa? Pertanyaan ini membuka kesempatan bagi janda untuk mengungkapkan unek-uneknya sekaligus menjadi jalan baginya untuk mengatasi persoalan kehidupannya. Bapak Ibu, pertanyaan juga diajukan kepada kita. Apa yang kau punya? Apa yang kau punya? Ketika kita mengalami beban yang berat, Tuhan sedang bertanya kepada kita, apa yang kau punya saat ini? Mungkin kita mempunyai hal-hal yang kita anggap sederhana, yang kadang kita remehkan. Tapi pertanyaan Tuhan merupakan kesempatan bagi kita untuk bisa mengatasi masalah kita dengan yang ada pada kita. Apa yang kau punya? Intelektual, ya mungkin tidak jenius, tapi biasa saja. Keterampilan mungkin tidak banyak, tapi ada. Uang mungkin sedikit. Atau barang di rumah mungkin tidak banyak. Tetapi Tuhan bertanya, apa yang ada padamu saat ini? Ini merupakan kesempatan yang luar biasa bagi kita untuk mengatasi masalah kehidupan kita. Jadi yang kedua tadi, selalu ada kesempatan untuk kita bisa mengatasi beban kehidupan. Yang ketiga, cara Tuhan menolong kadang, ya, cara Tuhan menolong kadang terasa aneh.
Perhatikan ayat yang ketiga. Lalu berkatalah Elisa, pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Pertanyaannya adalah pinjam bejana untuk apa? Pinjam bejana untuk apa? Toh yang saya punya ini buli-buli kecil, isinya minyak ya segitu aja. Pinjam bejana ke tetangga lagi itu untuk apa? Dikatakan jangan terlalu sedikit. Loh itu untuk apa semuanya? Kan aneh itu. Untuk apa tiba-tiba suruh pinjam bejana-bejana? Kemudian ayat yang selanjutnya dikatakan, kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah. Ini pertanyaan juga. Tutuplah pintu, untuk apa? Untuk pintu, enggak ada apa-apa di rumah. Untuk apa ditutup pintu? Lalu untuk apa juga menuangkan minyak dalam buli-buli ke bejana-bejana itu? Toh minyaknya sedikit. Sedangkan bejana-bejana banyak. Untuk apa menuangkan minyak ke situ? Ini pertanyaan. Aneh bukan? Suruh pinjam, suruh tutup pintu, suruh nuangkan minyak yang sedikit itu ke bejana-bejana yang ada. Aneh. Sesuatu yang aneh. Tetapi perhatikan respon dari si janda Nabi ini. Ayat yang kelima. Pergilah perempuan itu daripadanya. Ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk. Dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya. Sedang ia terus menuang. Janda Nabi ini taat. Taat. Ketaatan merupakan sesuatu yang penting. Coba andai kata janda Nabi ini tidak taat. Dia hanya bertanya-tanya untuk apa ini, untuk apa ini. Hanya bertanya-tanya dan tidak melakukan apa yang diperintahkan kepadanya. Tidak pernah akan terjadi mujizat. Tapi janda Nabi ini taat. Luar biasa Bapak Ibu, taat. Ini contoh bagi kita. Mari kita taat kepada Tuhan. Kadang perintah Tuhan aneh. Kita punya sesuatu sedikit, kemudian ada pengemis datang. Kita sudah punya hanya segitu saja. Itu cukup untuk kami Tuhan. Tapi suruh memberi pengemis itu. Ini kan aneh. Kita cukup untuk makan, hanya segitu aja yang kita punya. Kita cukup untuk itu. Tetapi disuruh memberi kepada orang lain. Aneh. Tetapi taat itu yang penting. Kalau kita taat, maka akan terjadi sesuatu. Luar biasa, harus taat. Aneh perintah Tuhan bagi kita. Tetapi kalau kita taat menjalankannya, maka akan terjadi sesuatu. Maka bisa terjadi mujizat yang luar biasa. Kemudian yang keempat, pertolongan Tuhan sesuai kapasitas. Tetapi itu lebih dari cukup. Pertolongan Tuhan sesuai kapasitas. Mari kita perhatikan ayat yang ke-6. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Perhatikan, lalu berhentilah minyak itu mengalir. Ibunya masih menuangkan. Tapi sementara ini hampir penuh, dia minta lagi kepada anaknya, dekatkan bejana lagi. Tapi anaknya bilang, sudah habis, tidak ada lagi bejana ibu. Dan setelah itu maka berhenti mengalir minyak itu. Apa artinya? Bahwa pemberian Tuhan, berkat Tuhan, pertolongan Tuhan itu sesuai kapasitas. Sesuai dengan yang disediakan oleh ibu ini. Seberapa bejana yang ada, ya kalau ada 5, ya seperti itulah. Minyak itu tertuang kepada 5 bejana itu. Kalau ada 10, ya seperti itulah.
10 bejana itu akan terpenuhi dengan minyak itu. Sesuai dengan kapasitas. Tetapi perhatikan, itu lebih daripada cukup. Ayat yang ke-7. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah. Dan orang ini berkata, pergilah, juallah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu. Perhatikan di sini. Sesuai kapasitas, tetapi itu lebih dari cukup untuk kebutuhan si janda nabi itu. Jadi yang disediakan seberapa bejana, lalu dijual itu cukup untuk membayar hutangnya. Untuk membayar hutangnya yang tak terlunaskan tadi. Cukup. Dan bisa hidup dari sisa uang penjualan itu. Luar biasa Bapak Ibu. Perhatikan, minyak dalam buli itu enggak banyak. Tetapi Tuhan menghendaki melalui Elisa supaya janda itu mempersiapkan tempat-tempat yang lain. Dan itulah yang dipenuhi oleh Tuhan melalui Nabi Elisa ini. Yaitu minyak-minyak diisikan ke bejana-bejana yang disediakan. Sesuai kapasitas. Tapi dari situ hutang terlunaskan. Dan kemudian dia bisa hidup dari penjualan minyak itu. Luar biasa. Sesuai kapasitas, tapi itu lebih daripada cukup. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, perhatikan, Tuhan menghendaki kita untuk menyiapkan diri untuk menerima pertolongannya. Ketika kita mengalami beban yang berat, Tuhan menghendaki supaya kita mempersiapkan diri untuk menerima pertolongannya. Mari kita perbesar kapasitas kita. Terutama karakter kita. Mari kita siapkan karakter-karakter yang baik. Sehingga kita tidak mengalami perubahan. Ada orang yang tidak siap menerima berkat Tuhan. Dan ketika menerima berkat Tuhan, dia menjadi sombong. Lupa diri. Bahwa dia pernah mengalami masalah. Berubah dirinya. Nah Tuhan ingin menghendaki kita ini merubah dulu diri kita. Dan karakter-karakter yang baik itu disiapkan untuk menerima pertolongan Tuhan, menerima berkat Tuhan. Maka Tuhan siapkan berkat itu bagi kita untuk mengatasi masalah. Atau juga karakter yang lain itu harus disingkirkan, dibuang dulu, yang jelek-jelek itu dibuang dulu. Itu karena menghambat berkat Tuhan. Tapi mungkin juga kita harus melakukan hal-hal yang lain. Kita bekerja sesuai bagaimana adanya, sesuai keterampilan kita. Kita berpikir sesuai dengan keterampilan kita. Kita berkarya sesuai dengan keterampilan kita. Kita siapkan, maka kita akan terlatih menjadi lebih siap untuk menerima berkat Tuhan. Itu yang namanya mempersiapkan kapasitas. Dan ketika kapasitas itu sudah cukup, maka Tuhan akan berikan sesuai kapasitas. Tapi itu lebih daripada cukup untuk kehidupan kita. Luar biasa. Mari kita renungkan hal ini. Mari bahwa Tuhan itu akan mengangkat beban kita. Kalau kita mau menyiapkan diri kita sebaik-baiknya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan. Saya tertarik dengan sebuah lagu yang kata-katanya bagi saya sangat luar biasa. Tiada beban yang berat di dalam Tuhan, gunung yang sangat tinggi dihalaukannya, badai hidup yang besar diredakannya, hati yang hancur luluh dihiburkannya. Perhatikan refnya ya. Jika Dia mengatur semua isi dunia, ku tahu Dia pun juga pimpin hidupku. Jika Dia mengatur semua jalan hidupku, ku tahu Dia pun juga pimpin hidupmu. Luar biasa. Tiada beban yang berat di dalam Tuhan. Kalau kita merasakan beban itu bekerja luar biasa menekan kita.
Tetapi di dalam Tuhan tidak ada beban yang berat. Mengapa? Karena gunung yang sangat tinggi pun dihalokannya. Gunung masalah yang begitu besar dihalokannya. Badai kehidupan yang menghantam kita diredakannya. Tidak ada yang berat di dalam Tuhan. Beban apapun itu juga. Karena Tuhan angkat beban. Karena Tuhan angkat beban Anda dan beban saya. Amin. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih. Sebuah contoh kehidupan yang luar biasa dari seorang janda nabi ini. Dari memiliki, merasakan beban yang berat, Engkau sudi mengatasinya. Dan dia bisa hidup sesuai dengan kapasitas yang dia siapkan. Dan kami bersyukur Tuhan, karena kami juga meyakini bahwa beban kehidupan kami akan Tuhan angkat. Tuhan akan tolong kami. Tuhan akan tolong kami mengatasi setiap persoalan kehidupan kami, setiap masalah kehidupan kami. Tuhan, kami bersyukur sesuai dengan kapasitas kami. Dan kami ingin menyiapkan diri kami lebih lagi untuk menerima pertolongan Tuhan. Terutama karakter-karakter yang baik dari diri kami. Supaya kami tidak berubah menjadi lupa diri, menjadi sombong. Ketika pertolongan Tuhan kami terima. Terima kasih atas firman-Mu. Roh Kudus tolong kami untuk merenungkannya. Dan terlebih untuk melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Kita mau katakan, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion. Syukur Tuhan untuk persembahan yang telah kami berikan. Biarlah persembahan ini Tuhan boleh berguna Tuhan untuk kemuliaan-Mu. Berdoa untuk setiap tangan-tangan yang telah memberikan, orang-orang yang telah akan mengelolanya Tuhan juga yang boleh memberkati. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami serahkan waktu-waktu kami ibadah ke depan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom, berikut ini Warta Jemaat GKP Bait Al Depok, Minggu 12 Juli 2020. Gembala Majelis dan Jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan firman Tuhan oleh Pendeta Muda Surtiono MTH. Tuhan Yesus memberkati. Info bendahara, persembahan atau kolekte dan perpuluhan dikumpulkan masing-masing keluarga, dimasukkan di dalam amplop dan diserahkan ke gereja atau melalui transfer ke rekening bendahara majelis BCA 76510200593 atas nama James Hamanta.
Jadwal pendalaman Alkitab untuk PA Pos 1 Depok 2 hari Selasa 14 Juli 2020 jam 7 malam dengan pembicara Pendeta Pembantu Edward Simanjuntak, Espak. Untuk PA Pos 2 Depok 1 dan Lama hari Jumat 17 Juli 2020 jam 7 malam dengan pembicara Pendeta Muda Trisni S. Sumarau, MTH. Dan untuk PA Pos 3 Depok Timur Simpangan Raden Saleh hari Selasa 14 Juli 2020 jam 4 sore dengan pembicara Pendeta Romi Palit, MTH. Pendalaman Alkitab tiap pos akan dilaksanakan via grup WhatsApp online. Info untuk ibadah kaum wanita hari Kamis 16 Juli 2020 dengan pembicara Pendeta Muda Matilda Kuahati, MTH via Zoom. Info doa dan puasa umum, doa dan puasa bersama akan dilakukan di rumah masing-masing hari Jumat 17 Juli 2020 jam 10 pagi. Kebaktian umum Minggu 19 Juli 2020 dengan pembicara Pendeta Lydia Willing STH, musik dan worship leader oleh tim MPS. Gembala Majelis dan Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun pernikahan kepada keluarga Wempi Vane dan Eva Longkutoy 8 Juli 2020 dan keluarga Jesaya Buncingkin dan Reni Setiawan 10 Juli 2020. Rukun-rukun selalu dan semakin diberkati rumah tangganya. Gembala Majelis dan Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Jen Limangki tanggal 13 Juli 2020. Tetap sukacita, semakin semangat, taat dan setia dalam mengiring Tuhan. Demikian Warta Jemaat pada hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Baik, jemaat yang dikasihi Tuhan, setelah kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, dan seperti biasa apa yang kita selalu lakukan, yaitu untuk saling mendoakan di dalam suka dan di dalam duka. Karena kekuatan kita ada di dalam doa. Saling mendoakan, itu yang paling penting dalam satu persekutuan. Dan Tuhan memberkati kita untuk tidak jemu-jemu, selalu berdoa dan berdoa. Tuhan akan menjawab segala kebutuhan kita, segala permasalahan kita tepat pada waktunya. Baik, kita akan berdoa untuk kekasih-kekasih kita yang berulang tahun dalam minggu berjalan ini. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di dalam surga, Allah yang maha baik, Allah yang maha pengasih di dalam Yesus Kristus, kami datang merendahkan diri hadapan-Mu, mengucap syukur atas pemeliharaan Tuhan bagi anak-anak-Mu yang berharap dan bergantung kepadamu. Tuhan, kami mau berdoa untuk Bapak Jen Limanke yang pada tanggal 13 Juli Tuhan tambahkan 1 tahun di dalam usianya. Biarlah Tuhan dengan bertambah usia dia juga boleh bertambah-tambah di dalam kasih setianya kepada Tuhan, memberkati Tuhan dengan kesehatan, dengan kekuatan yang baru dan kebahagiaan di dalam rumah tangganya, dan juga kesuksesan di dalam segala usaha pekerjaannya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk kekasih-kekasih kami yang juga dalam minggu ini berulang tahun pernikahan. Kami mau berdoa untuk kedua anak kami, keluarga Wempi Vane dan Eva Longkutoy, tanggal 8 Juli. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mempersatukan rumah tangga ini. Engkau telah memberkati selama ini. Dan biarlah Tuhan untuk tahun-tahun seterusnya, kasih anugerah Allah yang melimpah akan terus Engkau curahkan di dalam rumah tangga ini. Biar Engkau ikat dengan tali kasih-Mu. Biarlah damai, sejahtera dan sukacita Tuhan Engkau terus nyatakan di dalam rumah tangga Bapak Wempi dan Eva, dan juga dengan putra mereka Andrew.
Terima kasih Tuhan, segala usaha pekerjaan mereka juga diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga mau berdoa untuk kedua anak kami, keluarga Yesaya, Bun Chin Kim, dan Reni Setiawan tanggal 10 Juli. Terima kasih Tuhan, Engkau juga telah mempersatukan mereka dengan kasih-Mu, dan biarlah mereka juga terus boleh membina rumah tangga mereka dengan kesehatan Engkau berikan juga terus Tuhan bagi pemulihan Reni. Begitu juga Tuhan dengan Bapak Hakim dalam segala usaha pekerjaannya di dalam rumah tangga, berkati mereka supaya mereka tetap setia dan taat kepadamu, sehingga berkat kebahagiaan Engkau curahkan bagi mereka dan juga kepada kedua anak mereka. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, hamba serahkan mereka yang berulang tahun pernikahan dan juga usia di dalam tangan kasih pemeliharaanmu. Haleluya. Amin. Kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita angkat pujian, kemuliaan bagi Tuhan. Ibadah pagi hari ini, jemaat Tuhan, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih dari Allah Bapa, anugerah dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan dalam persekutuan Roh Kudus akan menyertai kita sekalian saat ini sampai Maranatha, Yesus Tuhan datang kedua kali. Haleluya. Sama-sama kita naikkan pujian. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan memberkati semua yang sudah ambil bagian dalam pelayanan.
hambanya yang sudah menyampaikan firman Tuhan, bahkan kita semua, para pelayan altar, bahkan semua jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah dari rumah. Puji Tuhan, Shalom.